Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan medan magnet induksi. Kawat sejajar berarus sama 2 ampere terpisah pada jarak 10 cm seperti pada gambar. Besar kuat medan magnet di titik P dan arahnya adalah titik-titik ya. Di sini kita perhatikan. Di sini ada dua buah kawat, kita bilang saja ini kawat pertama ya, ini kawat A di sini oke, kawat 1, ini kawat kedua. Kemudian ini adalah titik P-nya ya, Ibu perbesar, ini titik P-nya di sini. Oke, kemudian di sini katanya jarak antara kedua kawat itu terpisahkan sejauh 10 cm ya. Kemudian jarak kawat pertama dengan kawat kedua itu adalah 2 cm sehingga otomatis jarak dari kawat kedua terhadap P adalah 8 cm ya. Nah, ditanyakan besar kuat medan magnet di titik P. Kita perhatikan dulu, jika arah arus arahnya sama-sama ke atas ya, jadi I-nya sama-sama ke atas, maka kita pakai kaidah tangan kanan, arah ibu jari tangan kanan kita itu sebagai arah arus, arahnya ke atas, kemudian 4 jari sisa, lingkaran 4 jari sisa kita itu adalah arah medan magnet induksinya. Sehingga di titik P untuk kawat pertama pasti nanti menghasilkan medan magnetnya itu masuk ya. Jadi cross, tandanya cross. Kita bilang saja cross B1. Jadi ini adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat pertama. Kita perhatikan untuk kawat kedua, ini sama-sama arah arusnya ke arah atas juga ya, arahnya ke atas, sehingga kita pakai kaidah tangan kanan kita, ibu jari menunjukkan arah arus dan 4 jari sisa melingkar itu menunjukkan arah medan magnet induksinya. Nah, di titik P, medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat kedua itu pasti tandanya adalah dot ya. Dot ini menunjukkan medan magnetnya keluar bidang layar ya, kita bilang saja di sini B2. Sehingga kita perhatikan di sini jarak antara P dengan kawat pertama itu kan lebih besar. Pasti induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat pertama lebih besar daripada kawat kedua ya. Karena arusnya kan di sini sama, sehingga kita dapatkan pasti B-nya di titik P itu adalah masuk bidang ya. Jadi yang keluar bidang ini tidak mungkin, kita coret ini adalah yang tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin B dan E. Sekarang kita akan mencari B di P ya. Medan magnet di titik P itu sama dengan, kita bilang saja di sini B1 dikurangi dengan B2 ya. B1 arahnya masuk, B2 arahnya keluar. Karena B1 lebih besar, kita selisihkan yang besar duluan. B1 dikurangi B2. Oke, di sini sama dengan, kita ingat bahwa medan magnet induksi atau B ini di sekitar kawat berarus itu sama dengan mu 0 I per 2 pi A ya. 2 pi A dengan A itu adalah jarak titik ke kawat. Sehingga kita dapatkan dari gambar, di sana kita dapatkan A1 sama dengan 2 cm dan A2 sama dengan A2-nya sama dengan 8 cm ya. Kita ubah ke dalam meter, sama dengan di sini 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke, kita masukkan ke persamaan ini, BP sama dengan, di sini kita masukkan mu 0 I1 ya, di sini per 2 pi, 2 pi-nya 2 pi A1 tentunya. Di sini dikurangi dengan mu 0 I2 per 2 pi A2 ya. Kita keluarkan mu 0-nya, mu 0 per
2pi ya. I-nya pun sama, I1 dan I2 sama sehingga bisa kita keluarkan ya. I-nya kita keluarkan dalam kurung 1 per A1 dikurangi dengan 1 per A2 ya. Seperti itu. Maka B di titik P itu sama dengan, oke, kita tahu bahwa mu 0 itu besarnya sebesar 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 di sini Weber per ampere meter ya, sehingga kita dapatkan, oke, ini kita apa namanya, kita tutup, kemudian kita masukkan mu 0 itu adalah 4pi dikalikan 10 pangkat minus 7 ya, permeabilitas ruang hampa atau permeabilitas udara, kemudian dikalikan dengan I-nya itu adalah 2, kemudian per 2pi dikali 1 per, nah di sini kita lihat 2 ya, 1 per 2 dikurangi 1 per 8. Jangan lupa satuannya 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 2-nya kita keluarkan ya, 10 pangkat minus 2. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan B di titik P itu sama dengan, kita coret aja ya, ini 2pi-nya kita coret. Nah, di sini pi-nya kita coret, sehingga kita dapatkan artinya 4 dikalikan dengan 10 pangkat minus 5 ya. Nah, kemudian di sini kita samakan penyebutnya 1 per 2, kita samakan dengan penyebutnya dengan 1 per 8, kita dapatkan di sini 4 per 8 dikurangi dengan 1 per 8 ya. Kita dapatkan nanti B di P akan sama dengan 4 dikali 3 per 8 dikali 10 pangkat minus 5 ya. Kita coret di sini dapat 2 sehingga hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Tadi jawabannya masuk ke bidang. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya 1,5 dikali 10 pangkat minus 5 Tesla masuk bidang. Soal berikutnya, gambar berikut menunjukkan arah induksi magnet yang benar akibat kawat penghantar berarus I adalah, kita perhatikan untuk yang pertama, jika arusnya ke atas, arah ibu jari ke atas, ya, I-nya ke atas di sini. Oke, di sini I-nya ke arah atas. Oke, kita pakai kaidah tangan kanan. Ibu jari menandakan arah arus. Kemudian 4 jari sisa kita ya, yang tangan kanan itu menyatakan arah dari medan magnet induksi ya. Sehingga yang nomor 1 itu adalah yang A itu benar. Kita perhatikan untuk yang B, poin B, ibu jari tangan kita ke arah kanan ya, ke arah kanan, maka seharusnya di atas ini adalah dot, kemudian di bawahnya harusnya cross ya. Kemudian untuk yang C kita perhatikan jika I-nya ke atas ya, I-nya ke atas maka seharusnya arah medan magnetnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi harusnya ke sana ya. Jadi ini tandanya keliru. Oke, untuk yang D kita perhatikan arah arus ke atas. Nah, seharusnya di sebelah kanan tandanya cross, kemudian di sebelah kiri tandanya dot ya untuk medan magnet induksinya. Kemudian untuk yang poin E, yang option E, ibu jari kita ke sebelah kiri, maka di sebelah atas itu seharusnya medan magnetnya itu cross, kemudian di bawah ini harusnya dot ya. Sehingga jawabannya adalah yang option A. Perhatikan gambar di bawah ini, jika kuat medan di titik P besarnya B, maka kuat medan magnet di titik Q adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini P jaraknya 2 meter dari kawat, kemudian Q berjarak 1 meter dari kawat berarus, sehingga dapat dipastikan nilai induksi magnetik di Q ini pasti lebih besar daripada di P. Kenapa? Karena
Ki jaraknya lebih dekat dengan kawat ya. Karena kita perhatikan bahwa B itu medan magnet induksi itu nilainya setara dengan mu 0 I per 2 pi A ya, per 2 pi A. Kita perhatikan di sini ya, I-nya sama, semuanya di sini sama, sehingga yang bagian ini adalah sesuatu yang konstan ya. Ini konstan, maka bisa kita nyatakan bahwa B ini hanya dipengaruhi oleh berbanding terbalik dengan jaraknya ya, jarak sebuah titik dengan kawat penghantar. Jadi jika kita buat perbandingan B di Q per B di P itu akan sama dengan B di Q itu pasti nantinya 1 per A Q ya, 1 per A Q, kemudian P-nya itu kan 1 per berbanding terbalik dengan A-nya. Jadi kalau BP-nya di bawah ya, medan magnet induksi di P itu di bawah, maka maka A-nya itu pasti akan di atas karena berbanding terbalik ya, sehingga A-nya itu di sini ini AP ya. AP sehingga di sini sama dengan AP-nya 2 kemudian AQ-nya 1 ya. Nah, kita dapatkan di sini maka BQ itu besarnya sama dengan 2B di P ya. Nah, B di P itu sama dengan B, maka B di Q itu sama dengan 2B ya. Sehingga jawabannya adalah yang option B. Gambar-gambar berikut ini untuk menunjukkan arah medan magnet B yang timbul di sekitar penghantar berarus listrik. Arah B dan I yang benar diperlihatkan pada gambar yang mana ya. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama ya, di sini I ke atas, maka nanti kita lihat B-nya berlawanan arah dengan arah jarum jam, betul ya. Kemudian kalau ke bawah, kalau I-nya ke bawah ke sini, maka ini seharusnya B-nya itu bagaimana nih kalau arah B-nya ke bawah, arah I-nya ke bawah, maka B-nya harusnya searah dengan arah jarum jam ya, tetapi yang ini malah terbalik sehingga ini keliru ya. Oke, kita perhatikan untuk yang kedua ya. I lilitannya ke atas masuk ya seperti ini, kemudian ini ke bawah. Maka kita pakai kaidah tangan kanan untuk arah lilitan kawat. Arah I lilitan kawatnya kita pakai 4 jari sisa kita, 4 jari selain ibu jari ya. Kemudian arah ibu jari kita sebagai arah kutub utara, sehingga kita dapatkan ini adalah seharusnya kutub utara dan ini adalah kutub selatan ya. Kalau kutub utara pasti arah garisnya keluar masuk ke kutub selatan ya, tetapi di sini malahan arahnya keluar ya, maka ini keliru. Oke, yang nomor 3. Yang nomor 3, arus ke bawah, maka arah medan magnetnya ini seharusnya searah dengan putaran jarum jam, sehingga yang ini keliru ya, harusnya searah dengan putaran jarum jam. Oke, ya kita lihat yang nomor 4. Ibu jari ke sebelah kiri, arah I searah dengan arah ibu jari. Kemudian di atas medan magnetnya masuk, kemudian di sebelah bawah medan magnetnya keluar bidang gambar, sehingga jawabannya adalah yang nomor 4 saja. Pada gambar di bawah ini, kawat L pada bidang XOY sejajar sumbu X dan berarus listrik I. Arah induksi magnet di titik O searah sumbu titik-titik ya. Kita perhatikan arah arusnya, arahnya ke sana ya, di bidang XOY ini arahnya ke X positif. Nah, ke X positif, maka ditanya adalah kemanakah arah induksi magnet di titik O. Kita pakai kaidah tangan kanan, sekali lagi, arah ibu jari mengarah ke searah dengan arah arus, maka di titik O pasti nanti tandanya B-nya adalah cross ya, atau kalau cross, berarti di titik O ini cross, berarti masuk menembus bidang gambar. Nah, yang masuk menembus bidang gambar itu adalah Z negatif.
Demikian pembahasan soal tentang medan magnet induksi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.